Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Nur Setiadi dengan NIM 3022311081 dari kelas 23 MSD. Di sini saya akan memaparkan video AI tentang strategi dan struktur perusahaan multinasional pada perusahaan Adidas. Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di satu negara, tetapi berkembang menjadi perusahaan multinasional yang memiliki kegiatan bisnis di berbagai negara. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dan menjalankan operasi bisnis di beberapa negara lain. Perusahaan jenis ini biasanya memiliki strategi global yang terintegrasi, sumber daya internasional, serta struktur organisasi yang kompleks untuk mengelola operasinya di berbagai wilayah dunia. Salah satu contoh perusahaan multinasional yang sangat terkenal adalah Adidas. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen produk olahraga terbesar di dunia yang memproduksi sepatu, pakaian olahraga, serta berbagai perlengkapan olahraga lainnya. Produk Adidas digunakan oleh atlet profesional maupun masyarakat umum di seluruh dunia. Perusahaan ini dikenal karena inovasi teknologi produk, strategi pemasaran global yang kuat, serta struktur organisasi internasional yang mampu mengelola operasi bisnis di berbagai negara. Sebagai perusahaan multinasional, Adidas harus memiliki strategi yang tepat agar mampu bersaing di pasar global. Persaingan di industri olahraga sangat ketat karena terdapat perusahaan besar lain seperti Nike dan Puma. Oleh karena itu, Adidas perlu mengembangkan strategi global yang mampu mengintegrasikan kegiatan produksi, pemasaran, inovasi produk, serta manajemen sumber daya manusia di berbagai negara. Selain strategi, struktur organisasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perusahaan multinasional. Struktur organisasi menentukan bagaimana perusahaan mengatur pembagian tugas, koordinasi antar unit bisnis, serta proses pengambilan keputusan di tingkat global maupun lokal. Struktur yang efektif akan membantu perusahaan menjalankan strategi dengan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Video ini bertujuan untuk membahas strategi dan struktur perusahaan multinasional dengan menggunakan studi kasus Adidas. Pembahasan meliputi sejarah perusahaan, strategi global, struktur organisasi, sistem manajemen sumber daya manusia internasional, serta tantangan yang akan dihadapi Adidas dalam menjalankan bisnis globalnya. Sejarah dan perkembangan Adidas. Adidas didirikan pada tahun 1949 oleh Adolf Dassler di kota Herzogenaurach, Jerman. Adolf Dassler, yang sering dipanggil Adi, memiliki visi untuk menciptakan sepatu olahraga berkualitas tinggi yang dapat membantu atlet meningkatkan performa mereka. Sebelum mendirikan Adidas, Adi Dassler bekerja bersama saudaranya Rudolf Dassler dalam perusahaan sepatu bernama Gebr. Dassler Schuhfabrik. Namun, setelah terjadi konflik antara keduanya, mereka memutuskan untuk berpisah. Adi kemudian mendirikan Adidas, sementara Rudolf mendirikan perusahaan pesaing yaitu Puma. Nama Adidas berasal dari kombinasi nama pendirinya yaitu Adi dari Adolf dan Das dari Dassler. Logo 3 garis yang menjadi simbol Adidas juga mulai diperkenalkan sebagai identitas merek perusahaan. Sejak awal berdirinya, Adidas fokus pada inovasi produk olahraga. Salah satu momen penting dalam sejarah Adidas terjadi pada Olimpiade 1954 ketika tim sepak bola Jerman Barat menggunakan sepatu Adidas dan berhasil memenangkan pertandingan final. Keberhasilan tersebut meningkatkan popularitas Adidas secara global. Dalam perkembangannya, Adidas terus memperluas bisnisnya ke berbagai negara dan mengembangkan berbagai kategori produk olahraga. Saat ini, Adidas memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan produknya dijual di lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini juga memiliki ribuan karyawan serta fasilitas produksi dan pemasaran di berbagai wilayah. Konsep perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan ini biasanya memiliki kantor pusat yang bertanggung jawab atas strategi global. Sementara, operasi bisnis di berbagai negara dijalankan melalui anak perusahaan atau cabang regional. Karakteristik utama perusahaan multinasional antara lain: 1. Operasi bisnis di berbagai negara. 2. Pengelolaan sumber daya internasional. 3. Strategi global yang terintegrasi. 4. Struktur organisasi lintas negara. 5. Adaptasi terhadap pasar lokal. Perusahaan multinasional harus mampu menyeimbangkan antara strategi global dan kebutuhan lokal. Hal ini sering disebut sebagai konsep Global Integration and Local Responsiveness. Perusahaan harus memiliki strategi global yang konsisten, tetapi juga mampu menyesuaikan produk dan layanan dengan karakteristik pasar lokal. Sebagai perusahaan multinasional, Adidas harus mengelola berbagai aktivitas bisnis seperti produksi, pemasaran, distribusi, serta manajemen sumber daya manusia di berbagai negara dengan sistem yang terkoordinasi secara global. Strategi Global Adidas. Strategi global merupakan rencana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional. Adidas memiliki beberapa strategi utama untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri olahraga dunia. Yang pertama, strategi diferensiasi produk. Salah satu strategi utama Adidas adalah diferensiasi produk. Diferensiasi berarti perusahaan menciptakan produk yang memiliki keunggulan unik dibandingkan produk pesaing. Adidas mengembangkan berbagai teknologi inovatif dalam produk sepatu olahraga, seperti teknologi bantalan, desain ergonomis, serta bahan yang lebih ringan dan tahan lama. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan performa atlet. Selain itu, Adidas juga bekerja sama dengan atlet terkenal, klub olahraga, serta desainer fashion untuk menciptakan produk yang menarik bagi konsumen. Kedua, strategi branding global. Adidas memiliki strategi branding yang sangat kuat. Perusahaan ini membangun citra merek sebagai simbol kualitas, performa, dan gaya hidup olahraga. Slogan terkenal Adidas adalah "Impossible is Nothing", yang menggambarkan semangat untuk terus berusaha mencapai prestasi terbaik. Adidas juga melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi olahraga dunia seperti FIFA, UEFA, Real Madrid, dan Manchester United. Kerjasama ini membantu Adidas meningkatkan visibilitas merek secara global. Ketiga, strategi digital dan e-commerce. Dalam era digital, Adidas juga mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi. Perusahaan ini memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Adidas juga mengembangkan aplikasi mobile seperti Adidas App dan Adidas Running by Runtastic. Aplikasi ini memungkinkan konsumen untuk berinteraksi langsung dengan merek Adidas, mengikuti program latihan, serta membeli produk secara online. Keempat, strategi sustainability atau keberlanjutan. Isu lingkungan menjadi perhatian penting bagi perusahaan global. Adidas telah mengembangkan berbagai program keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksinya. Salah satu program yang terkenal adalah kerjasama dengan organisasi lingkungan, yaitu Parley for the Oceans. Program ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik di laut dengan mengubah sampah plastik menjadi bahan baku sepatu olahraga. Struktur organisasi Adidas sebagai perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan multinasional besar, Adidas memiliki struktur organisasi yang kompleks. Struktur organisasi ini dirancang untuk mengelola operasi global,
sekaligus mempertahankan fleksibilitas di tingkat regional. Secara umum, struktur organisasi Adidas terdiri dari beberapa tingkat utama. 1. Kantor Pusat Global. Kantor pusat Adidas berada di Herzogenaurach, Jerman. Kantor pusat bertanggung jawab atas penetapan visi dan misi perusahaan, pengembangan strategi global, pengelolaan keuangan perusahaan, dan pengawasan kinerja global. Kantor pusat juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan produk. Kedua, divisi regional. Untuk mengelola operasi global secara lebih efektif, Adidas membagi wilayah operasinya ke dalam beberapa divisi regional seperti 1. Amerika, 2. Eropa, 3. Asia Pasifik, dan 4. Timur Tengah dan Afrika. Divisi regional bertanggung jawab untuk menyesuaikan strategi global dengan kondisi pasar di wilayah masing-masing. 3. Cabang nasional. Di setiap negara, Adidas memiliki anak perusahaan atau cabang yang bertanggung jawab atas operasi bisnis lokal. Cabang nasional biasanya mengelola kegiatan seperti distribusi produk, pemasaran lokal, penjualan retail, dan hubungan dengan mitra bisnis. Cabang nasional juga berperan dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya dan preferensi konsumen lokal. 4. Unit operasional lokal. Unit operasional lokal merupakan bagian organisasi yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti pengelolaan toko retail, layanan pelanggan, distribusi produk, dan aktivitas promosi lokal. Unit ini berinteraksi langsung dengan konsumen sehingga memiliki peran penting dalam membangun pengalaman pelanggan. Manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan multinasional. Adidas harus mengelola karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa strategi manajemen SDM global yang diterapkan Adidas antara lain: 1. Rekrutmen internasional. Adidas merekrut karyawan dari berbagai negara untuk menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inovatif. 2. Pengembangan karyawan. Perusahaan menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. 3. Budaya perusahaan global. Adidas mengembangkan budaya organisasi yang menekankan pada inovasi, kerjasama tim, keberagaman, dan kreativitas. Budaya ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Tantangan Adidas sebagai perusahaan multinasional. Meskipun Adidas merupakan perusahaan global yang sukses, perusahaan ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis internasional. Pertama, persaingan global. Persaingan di industri olahraga sangat ketat, terutama dengan perusahaan seperti Nike dan Puma. Kedua, perubahan tren konsumen. Preferensi konsumen di industri fashion dan olahraga dapat berubah dengan cepat. Adidas harus terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Ketiga, kompleksitas operasi global. Mengelola operasi bisnis di banyak negara membutuhkan koordinasi yang kompleks, terutama dalam hal logistik, produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, isu lingkungan dan sosial. Perusahaan global juga harus memperhatikan isu keberlanjutan, hak pekerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Model strategi internasional pada Adidas. Dalam kajian bisnis internasional, perusahaan multinasional biasanya menggunakan beberapa model strategi internasional untuk mengelola operasinya di berbagai negara. Model strategi ini membantu perusahaan menentukan sejauh mana mereka harus melakukan integrasi global dan adaptasi lokal. Sebagai perusahaan global besar, Adidas menerapkan kombinasi strategi global dan lokal yang sering disebut sebagai strategi transnasional.
Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan standar global, sekaligus menyesuaikan produk dan pemasaran dengan kondisi pasar lokal. Strategi Global Integration. Global Integration adalah strategi di mana perusahaan mempertahankan standar produk, teknologi, dan proses produksi yang sama di seluruh dunia. Strategi ini membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya serta menjaga konsistensi kualitas produk. Adidas menggunakan strategi ini dalam beberapa aspek seperti 1. Standar desain produk global. Banyak produk Adidas memiliki desain yang sama di berbagai negara sehingga menciptakan identitas merek yang kuat. 2. Teknologi produksi global. Adidas menggunakan teknologi yang sama di berbagai fasilitas produksi untuk menjaga kualitas produk. 3. Brand identity yang konsisten. Logo 3 garis Adidas menjadi simbol global yang dikenal di seluruh dunia. Dengan integrasi global ini, Adidas mampu menciptakan citra merek yang kuat dan konsisten di berbagai pasar internasional. Strategi Local Responsiveness. Selain integrasi global, Adidas juga menerapkan strategi responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap pasar memiliki karakteristik konsumen yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran dan produknya. Contohnya, 1. Produk khusus untuk pasar tertentu. Adidas mengembangkan produk yang disesuaikan dengan olahraga populer di suatu negara. 2. Kampanye pemasaran lokal. Strategi pemasaran Adidas di Asia berbeda dengan di Eropa atau Amerika. 3. Kolaborasi dengan tokoh lokal. Adidas sering bekerja sama dengan atlet atau selebritas lokal untuk meningkatkan daya tarik merek. Strategi ini membantu Adidas lebih dekat dengan konsumen di berbagai negara. Rantai pasok global Adidas. Rantai pasok atau supply chain merupakan sistem yang menghubungkan proses produksi, distribusi, hingga penjualan produk kepada konsumen. Bagi perusahaan multinasional seperti Adidas, pengelolaan rantai pasok menjadi sangat penting karena melibatkan banyak negara. Adidas memiliki sistem rantai pasok global yang kompleks yang mencakup beberapa tahap utama. Pertama, produksi global. Sebagian besar produk Adidas tidak diproduksi langsung di Jerman. Sebaliknya, perusahaan bekerja sama dengan berbagai pabrik di negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Negara yang menjadi pusat produksi Adidas antara lain Vietnam, Indonesia, China, dan India. Dengan strategi ini, Adidas dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, Adidas tetap menjaga standar kualitas dan etika kerja di seluruh fasilitas produksinya melalui sistem pengawasan global. Kedua, sistem distribusi internasional. Setelah diproduksi, produk Adidas didistribusikan ke berbagai pasar global melalui jaringan logistik yang luas. Distribusi ini dilakukan melalui beberapa saluran seperti 1. Toko resmi Adidas, 2. Toko retail olahraga, 3. E-commerce, 4. Distributor regional. Adidas juga memiliki pusat distribusi di berbagai wilayah dunia untuk mempercepat proses pengiriman produk ke konsumen. Ketiga, teknologi dalam manajemen rantai pasok. Adidas memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola rantai pasok secara lebih efisien. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain sistem manajemen inventory, analisis data penjualan, serta sistem logistik digital. Teknologi ini membantu perusahaan memprediksi permintaan pasar dan mengoptimalkan proses distribusi. Strategi inovasi produk Adidas. Inovasi merupakan faktor penting dalam industri olahraga. Konsumen tidak hanya mencari produk yang nyaman, tetapi juga teknologi terbaru yang dapat meningkatkan performa olahraga. Adidas memiliki berbagai pusat penelitian dan pengembangan yang berfokus pada inovasi produk. 1. Teknologi sepatu olahraga.
Adidas terus mengembangkan teknologi baru dalam produk sepatu olahraga seperti teknologi bantalan untuk kenyamanan, bahan ringan untuk meningkatkan kecepatan, serta desain ergonomis yang menyesuaikan bentuk kaki. Inovasi ini membantu Adidas bersaing dengan perusahaan besar lain seperti Nike. 2. Kolaborasi dengan atlet profesional. Adidas bekerja sama dengan banyak atlet profesional untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan olahraga tertentu. Beberapa atlet terkenal yang pernah bekerja sama dengan Adidas antara lain Lionel Messi, James Harden, serta Mohamed Salah. Kolaborasi ini membantu Adidas menciptakan produk yang benar-benar diuji oleh atlet profesional. 3. Kolaborasi dengan industri fashion. Selain olahraga, Adidas juga aktif bekerja sama dengan desainer fashion untuk menciptakan produk yang menarik bagi pasar lifestyle. Contoh kolaborasi terkenal adalah kerjasama dengan Kanye West dan Ye3. Kolaborasi ini membantu Adidas menjangkau pasar fashion dan meningkatkan popularitas merek di kalangan anak muda. Strategi pemasaran global Adidas. Pemasaran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan multinasional. Adidas menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat citra merek. Pertama, sponsorship olahraga. Adidas aktif menjadi sponsor berbagai kompetisi olahraga internasional seperti FIFA World Cup, UEFA Champions League. Dengan menjadi sponsor acara olahraga besar, Adidas mendapatkan exposure global yang sangat besar. Kedua, influencer dan brand ambassador. Adidas juga menggunakan strategi pemasaran berbasis influencer. Banyak atlet dan selebritas menjadi brand ambassador Adidas. Strategi ini membantu meningkatkan daya tarik produk di kalangan generasi muda. Ketiga, pemasaran digital. Adidas sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Melalui platform ini, Adidas dapat menjangkau jutaan konsumen di seluruh dunia secara cepat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Adidas menjalankan berbagai program CSR yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa program tersebut antara lain: 1. Program lingkungan. Adidas berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan penggunaan bahan daur ulang dalam produknya. 2. Program sosial. Adidas mendukung berbagai kegiatan olahraga bagi anak-anak dan komunitas di berbagai negara. 3. Program etika kerja. Perusahaan juga berupaya memastikan bahwa seluruh pabrik mitra mematuhi standar kerja yang adil dan aman. Analisis SWOT Adidas. Analisis SWOT digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Strength atau kekuatan. Merek global yang kuat, inovasi produk yang terus berkembang, jaringan distribusi internasional, serta kemitraan dengan atlet terkenal. Weakness atau kelemahan, biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada pemasok eksternal, serta persaingan yang sangat ketat. Opportunities atau peluang, pertumbuhan pasar olahraga global, perkembangan e-commerce, serta tren gaya hidup sehat. Threat atau ancaman, persaingan dari perusahaan lain seperti Nike, perubahan tren fashion, serta ketidakstabilan ekonomi global. Kesimpulan, sebagai salah satu perusahaan olahraga terbesar di dunia, Adidas telah berhasil mengembangkan strategi dan struktur organisasi yang efektif untuk mengelola bisnis globalnya. Strategi utama Adidas meliputi diferensiasi produk, penguatan merek global, pemanfaatan teknologi digital, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam hal struktur organisasi, Adidas menerapkan sistem yang menggabungkan koordinasi global dari kantor pusat dengan fleksibilitas operasional di tingkat regional dan lokal. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strategi global sekaligus menyesuaikan produk dan pemasaran dengan kebutuhan pasar lokal.
Selain itu, keberhasilan Adidas juga didukung oleh manajemen sumber daya manusia internasional yang mampu mengelola karyawan dari berbagai budaya dan negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan global dan perubahan tren konsumen, Adidas tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri olahraga dunia. Sekian pemaparan video AI mengenai strategi dan struktur perusahaan multinasional pada perusahaan Adidas. Terima kasih.